Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ati Cahyani dengan NIM B1B1210012. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai materi manajemen karir untuk memenuhi tugas mata kuliah pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Nurwati SEMSI. Baiklah, langsung saja saya mulai pada pembahasan pertama. Nah, pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian karir. Dalam perspektif organisasional, karir adalah alur jabatan yang dapat dilalui, ditempuh, dikejar, atau didapatkan seseorang sesuai kompetensi jabatan dan persyaratan organisasi. Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian karir adalah perkembangan dan kemajuan baik pada kehidupan, pekerjaan, atau jabatan seseorang. Menurut Wikijat 1909, karir adalah kemajuan seseorang dalam suatu lapangan pekerjaan yang diperolehnya selama ia bekerja, atau perkembangan kemajuan seseorang dalam suatu lapangan pekerjaan selama masa aktif dalam hidupnya. Selanjutnya yaitu mengenai manajemen karir. Manajemen karir sendiri merupakan proses pengelolaan karir dalam organisasi yang terdiri atas beberapa tahap mata rantai kegiatan seperti penyusunan pola atau jalur karir, perencanaan karir, dan pembinaan karir. Sedangkan menurut Sima Moral tahun 2006, manajemen karir adalah proses di mana organisasi memilih, menilai, menugaskan, dan mengembangkan para pegawainya guna menyediakan suatu kumpulan orang-orang yang berbobot untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di masa yang akan datang. Nah, dalam berbagai literatur pada manajemen karir muncul berbagai istilah seperti pola karir atau jalur karir, perencanaan karir, dan pengembangan karir. Nah, berikut adalah penjelasannya. Yang pertama ada jalur karir. Adalah jalur yang menghubungkan posisi jabatan satu dengan jabatan lain dalam lingkungan organisasi. Selanjutnya yaitu mengenai pola karir dan perencanaan karir. Pola karir yaitu pola urutan atau alur jabatan yang menunjukkan hubungan keterkaitan antara jabatan satu dan jabatan lainnya. Nah, pola karir sendiri mulai dari pengangkatan pertama sampai dengan pemberhentian atau pensiun, atau mulai jenjang jabatan terendah sampai dengan jenjang jabatan tertinggi dalam susunan rangkaian jabatan organisasi, dan termasuk di dalamnya persyaratan jabatan yang harus dipenuhi. Sedangkan perencanaan karir merupakan proses kegiatan dalam rangka mempersiapkan pegawai mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya mengenai pengembangan karir adalah upaya manajemen untuk mengidentifikasi potensi SDM atau sumber daya manusia untuk tujuan karir, memberi konsultasi atau pembinaan karir, dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan karir. Sebab manajemen atau pengelolaan karir merupakan kegiatan dan kesempatan yang diberikan organisasi untuk membantu SDM mengembangkan diri sesuai kebutuhan dan persyaratan yang diperlukan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu mengenai protean karir atau variasi karir. Merupakan karir yang didorong oleh individu itu sendiri, bukan oleh organisasi, dan selalu disesuaikan dengan diri individu dan perubahan lingkungannya.
sebab organisasi lebih berfungsi sebagai fasilitator yang memberi tantangan pekerjaan dan format hubungan formal ataupun informal dalam jaringan kerja. Banyak organisasi besar yang telah memasuki era protein karir atau variasi karir ini, sebab kini makin disadari bahwa di masa depan karir adalah proses kontinu bagi individu untuk menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya yaitu mengenai inti protein karir atau variasi karir yang terbagi atas 3 jenis. Yang pertama yaitu karir diolah individu secara independen, bukan lagi dirancang oleh organisasi. Yang kedua, karir adalah jalan panjang dan akumulasi dari pengalaman, keterampilan, pembelajaran, transisi, dan perubahan identitas. Yang ketiga, pengembangan. Pengembangan adalah pembelajaran terus-menerus untuk mengembangkan kemampuan, kemandirian, relasional, temuan dalam tantangan pekerjaan. Sebab pengembangan bukan hanya ditempuh melalui pelatihan formal, pelatihan ulang atau mobilitas vertikal, melainkan proses pembelajaran dalam pekerjaan sehari-hari, perluasan tentang tugas dan pendalaman intensitas tugas. Selanjutnya, atau yang ketiga mengenai tujuan manajemen karir. Terbagi atas 5 poin. Yang pertama yaitu mencapai tujuan karir. Nah, bagi individu, tujuan manajemen bisa berupa mendapatkan pengakuan pimpinan atas kinerja yang sudah dilakukannya, sehingga berpeluang untuk dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi. Dengan mempunyai strategi yang sistematis dan terarah, tujuan karir apapun yang direncanakan pastinya akan dapat tercapai. Namun, perlu diingat, pastikan tujuan yang dibuat dapat diukur, realistis, dan sesuai dengan kapabilitas diri. Nah, yang kedua yaitu mengidentifikasi keunggulan dan kekurangan keterampilan individu. Tidak ada individu yang bebas dari kekurangan. Dengan mengidentifikasi keunggulan dan kekurangan individu, perusahaan pun bisa mencocokkan karir yang sesuai dengan potensi mereka. Karena sesuai dengan potensi, kinerja individu pun bisa menjadi lebih baik. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan kapabilitas individu. Sudah disebutkan seperti di awal tadi mengenai mengidentifikasi keunggulan dan kekurangan keterampilan individu adalah bagian dari diri individu sendiri. Untuk mengimbangi hal itu, kapabilitas yang telah dimiliki individu tersebut perlu diasah. Ini merupakan tujuan manajemen karir yang perlu diperhatikan. Adapun kapabilitas yang akan mendukung kinerja pegawai diantaranya seperti sikap proaktif, komunikatif, empati, punya rasa ingin tahu yang tinggi, motivasi mengejar target, hingga memberikan pelayanan terbaik kepada klien. Nah, yang keempat, mengenai menentukan rencana cadangan. Adapun kapabilitas yang akan mendukung kinerja pegawai diantaranya seperti sikap proaktif, komunikatif, empati, punya rasa ingin tahu yang tinggi, motivasi mengejar target, hingga memberikan pelayanan terbaik kepada klien. Nah, yang kelima atau yang terakhir yaitu meminimalisasi ketidakserasian individu dengan tanggung jawabnya. Nah, apabila tujuan melakukan manajemen adalah untuk mengoptimalkan performa kapabilitasnya, maka salah satu caranya adalah mencocokkan pegawai dengan kapabilitasnya. Hal ini tentunya akan mengurangi pegawai yang ditempatkan di posisi yang tidak sesuai. Dengan meminimalisasi ketidakserasian individu dengan tanggung jawabnya, segala resiko yang mungkin terjadi bisa ditekan secara signifikan. Untuk itu, pertama, perusahaan perlu menganalisis kemampuan setiap
pegawainya, lalu menyesuaikan dengan tanggung jawab yang tepat kepada pegawai tersebut. Nah, seharusnya langkah ini dilakukan pada saat penerimaan karyawan baru. Pastinya, setiap karyawan mempunyai kemampuan masing-masing yang bisa meningkatkan performa perusahaan jika berada di tempat yang sesuai. Pihak yang biasanya mengarahkan hal ini yaitu supervisor, leader, dan lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai manfaat manajemen karir. Di sini manfaat manajemen karir yang pertama yaitu bagi pegawai. Pertama, mengembangkan potensi kemampuan dan keterampilan. Yang kedua, mengetahui jalur pengembangan karir dalam organisasi. Yang ketiga, mendapatkan pelatihan sesuai arah pengembangan karir. Yang keempat, yaitu memperoleh kepuasan kerja yang lebih karena pekerjaan sesuai keinginan atau minat pegawai. Nah, manfaat manajemen karir bagi organisasi. Yang pertama yaitu meminimalisasi tingkat keluar masuk pegawai. Kedua, membantu terlaksananya program kaderisasi. Yang ketiga, menempatkan orang sesuai dengan potensi dan bakatnya. Yang terakhir, memperoleh informasi lengkap tentang kondisi pegawai yang dimiliki. Nah, baik, kesimpulan dari manajemen karir sendiri yaitu manajemen karir lebih berfokus pada pengembangan kapabilitas karir individu. Nah, prosesnya mencakup pengembangan perilaku dan keterampilan sampai pada waktu yang ditentukan. Manajemen karir harus melibatkan semua pihak termasuk pegawai yang bersangkutan dengan unit tempat si pegawai bekerja dan organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, manajemen karir mencakup area kegiatan yang sangat luas. Pentingnya manajemen karir bagi karyawan adalah untuk meningkatkan potensi dan produktivitas bagi kemampuan dirinya. Sedangkan bagi perusahaan adalah untuk merencanakan sumber daya manusia mereka dalam meningkatkan nilai bisnis perusahaan dan kompetensi bisnisnya. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai manajemen karir yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat berguna untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.